Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nur Cahyono, Ketua Umum BPLP BHMI. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk menjelaskan terkait teknologi informasi di tengah pusaran COVID-19. Saat ini kita ketahui bersama bahwasannya dunia tengah dilanda ancaman yang amat serius dengan meluasnya wabah pandemi virus corona COVID-19, dan hal itu telah ditetapkan oleh WHO. Kini Indonesia bahkan dunia yang terjangkit virus COVID-19 sangat banyak sekali. Akibat COVID-19 ini tentu tidak hanya mengganggu terkait kesehatan manusia, tapi sektor ekonomi, sosial, pendidikan terkena imbasnya. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2020 di Istana Bogor menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah sudah saatnya kita bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Maksudnya adalah melarang mobilitas atau aktivitas orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Selain itu, hal yang tidak boleh dilakukan selama PSBB yakni pembatasan kegiatan keagamaan, sekolah dan kerja diliburkan, berkumpul di tempat umum, dan menggelar resepsi pernikahan, serta pembatasan jam malam. Tentu sebagai makhluk sosial, dalam menerapkan kebijakan tersebut, perlu yang namanya beradaptasi. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial, seperti yang dikatakan oleh Lewis dalam buku Dadang Supardan, sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya. Manusia itu tak bisa hidup sendiri. Bahkan untuk urusan sekecil apapun, manusia itu membutuhkan orang lain untuk membantunya. Kini seiring berkembang teknologi informasi, manusia bisa lebih fleksibel, berinteraksi bisa lebih cepat, efektif, efisien untuk bersosial. Berbicara perkembangan teknologi informasi tidak hanya memudahkan kita dari aspek sosial. Sebagai contoh misalnya, dalam dunia pendidikan, dahulu siswa itu untuk mengikuti yang namanya proses pembelajaran itu dengan cara hadir ke sekolah, mendengarkan penjelasan materi dari guru. Mahasiswa pun sama. Kehadiran saat jam kuliah itu menjadi sebuah prioritas penilaian oleh dosen itu sendiri. Namun dengan berkembangnya teknologi informasi, siswa untuk mengikuti proses pembelajaran itu tidak mesti hadir
ke sekolah. Guru bisa menyampaikan materi lewat media lewat media online. Begitupun dengan mahasiswa. Beberapa waktu lalu beberapa kampus dalam menguji mahasiswanya untuk ujian skripsi, disertasi, bahkan tesis, itu sudah menggunakan media online, sudah menggunakan perkembangan teknologi informasi. Suka nggak suka, COVID-19 ini memaksa kita sebagai manusia untuk tetap beraktivitas meski hanya lewat teknologi informasi. Dalam aktivitas perkaderan, khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam, saya rasa berbicara terkait pengembangan teknologi informasi masih jauh tertinggal. Seperti diskusi dan kajian yang memang kerap dilakukan oleh komisariat, bahkan sampai tingkatan pengurus besar, itu masih belum mencerminkan bahwasannya kita sebagai anggota himpunan belum melek yang namanya teknologi informasi. Hasilnya, setiap diskusi dan kajian yang kita lakukan itu hanya segelintir orang saja yang menikmati, yang mendapatkan, yang merasakan dari kegiatan yang bermanfaat tersebut. Pernah sering saya diundang oleh teman-teman cabang, baik itu pelatihan LK2 ataupun pelatihan instruktur. Saya ingin mencoba untuk menggunakan perkembangan teknologi informasi. Salah satu medianya adalah YouTube. Tapi lagi-lagi dari penyelenggara ataupun dari Master of Training yang bertugas, kita masih belum siap untuk berbicara perkembangan teknologi informasi. Itu yang memang sangat saya sesalkan atau kami sesalkan. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, akhir-akhir ini diskusi dan kajian yang memang diselenggarakan oleh HMI berbicara perkembangan teknologi informasi itu sudah sangat dirasakan. Teman-teman sudah melek, teman-teman sudah mulai memanfaatkan. Saya membayangkan bahwasannya ketika memang ada diskusi dan kajian, kita manfaatkan media sosial. Setiap pelatihan yang diselenggarakan HMI, kita manfaatkan media sosial. Dan bahkan narasumber yang ngisi materi di HMI, kita manfaatkan media sosial. Saya meyakini apa yang disampaikan terkait ide-ide, cita-cita himpunan, terkhusus keislaman dan keindonesiaan, saya rasa tidak hanya keluarga besar HMI saja yang merasakan. Bahkan masyarakat Indonesia atau dunia, kita bisa menyampaikan terkait cita-cita atau tujuan dari himpunan mahasiswa Islam. Oleh sebab itu, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat baik, sangat
besar manfaatnya. Diharapkan kita semua mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.